Selamat malam pemirsa, saya Rizka Indah. Malam hari ini kembali hadir di hadapan Anda dalam program Talk to iNews. Pemirsa, kalau kita bicara masalah teror atau terorisme yang baru-baru saja terjadi di Jakarta, tentu masih menjadi perbincangan hangat di publik sampai dengan pekan ini. Dan kami akan mencoba untuk membahas pada malam hari ini terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat kita terkait dengan ancaman teror, kemudian tidak adakah ketakutan dari masyarakat kita terhadap aksi para terorisme yang melanda ibu kota beberapa waktu lalu. Boleh kami ambil judul bahwa terorisme belum berakhir, mungkin seperti itu. Tapi sebelum kita membahas seperti apa sebenarnya perilaku masyarakat kita dan juga ancaman-ancaman teror seperti apa yang harus kita antisipasi, kami update terlebih dahulu informasi yang terjadi sepanjang hari ini terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh anggota dewan kita di Komisi 3 DPR RI pada siang tadi yang sudah melakukan rapat kerja dengan Kejaksaan Agung. Dan anggota dewan menyayangkan kinerja yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan Jaksa Agung HM Prasetyo. Berikut informasi untuk Anda. Mereka kemudian kawannya HM Prasetyo serta Surya Paloh kawan-kawan. Ya, di tengah kontroversi dan juga tuntutan untuk mundur, Jaksa Agung HM Prasetyo menggelar rapat kerja dengan Komisi 3 DPR Selasa siang tadi. Selaku mitra kerja, Komisi 3 mempertanyakan kembali kinerja kejaksaan di bawah kepemimpinan mantan kader Partai Nasdem tersebut. Terlebih menurut Kemenpan RB, pada awal Januari lalu, Kejaksaan Agung menempati peringkat paling rendah dalam rapor kredibilitas lembaga negara. Sejumlah anggota Komisi 3 pun meminta agar Kejaksaan bisa bekerja lebih optimal dan terbebas dari kepentingan politis. Sebelumnya, nama HM Prasetyo memang kerap hadir dalam persidangan kasus dana bansos. Berkas-berkas sudah dinyatakan P21 dan sudah diulang. Ya, dan selanjutnya pemirsa terkait dengan anggota kepolisian kita yang menceburkan diri ke Kali Ciliwung pasca penggerebekan yang terjadi di Matraman, Jakarta Timur, akhirnya berhasil ditemukan oleh warga dalam kondisi tidak bernyawa. Jenazah Bribka Taufik Hidayat tersebut ditemukan di Kanal Banjir Barat. Setelah sempat dikabarkan hilang, pasca menceburkan diri ke Kali Ciliwung, polisi dari sektor Senen Jakarta Pusat akhirnya berhasil menemukan kondisi Bribka Taufik Hidayat dalam kondisi tak lagi bernyawa. Penemuan jasad polisi ini terjadi saat warga sedang melakukan pembersihan botol bekas di kolong jembatan Pasar Gili Kanal Banjir Jalan Jati Baru. Warga melihat kaki dan sepatu yang mengambang, sontak warga pun langsung menghubungi pihak kepolisian. Korban diketahui bernama Bribtu Taufik Hidayat dan jenazahnya langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Dan hingga kini pemirsa masih ada satu korban lagi yang belum ditemukan dan masih dalam proses pencarian. Dan selanjutnya pemirsa kita beralih ke berita lain terkait dengan pasca kejadian teror yang terjadi di Jalan Tamrin. Tidak memakan waktu cukup lama, begitu pihak kepolisian pun sudah merilis video rekaman CCTV yang terjadi di kawasan Jalan Tamrin beberapa waktu lalu saat terjadi ledakan bom. Inilah detik-detik aksi teror di kawasan MH Tamrin Kamis pekan lalu. Dari tayangan yang dirilis Mabes Polri, ini terlihat ledakan pertama berasal dari kedai kopi dan disusul ledakan kedua di pos polisi. Miris, pasca ledakan, warga justru menghampiri sumber ledakan dan penembakan pun terjadi. Kurang dari 24 jam, identitas 4 pelaku teror pun terungkap. Penembak kerumunan pasca ledakan pos polisi adalah Afif Munakin dan Muhammad Ali. Afif sendiri pernah satu lapas dengan Aman Abdurrahman, residivis bom Cimanggis di LP Cipinang atas kasus gerakan radikal di Aceh. Ahmad Muhazan adalah pelaku bom bunuh diri di kedai kopi
dan Dian Jodi tewas akibat ledakan di pos polisi MH Tamrin. Sempat mengarah kepada Bahrun Naim, nama dalang teroris aksi teror tersebut kini tertuju pada nama Aman Abdurrahman. Aman dan Afif pernah sama terlibat jaringan radikal di Aceh dan mendekam di lapas yang sama. ISIS bisa saja secara organisasi atau secara perorangan dia bisa satu sama lain kontak. Usai mengungkap pelaku, kepolisian kini tengah mengejar terduga lainnya yang masuk dalam jaringan ISIS. Partisipasi warga pun memegang peranan penting dalam meredam radikalisasi di Indonesia. Terorisme belum habis atau teror yang melanda negara kita belum juga berakhir. Kita akan bahas pada malam hari ini pemirsa dengan narasumber yang sudah hadir di studio Talk to iNews pada malam hari ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu untuk Anda, sudah ada Mas Reza Indragiri, seorang pakar psikologi forensik. Selamat malam Mas Reza. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kemudian di sebelah, di ujung sana sudah ada Mas Darta Widyasmato. Saya boleh katakan Anda adalah reporter MNC Media, gitu ya. Mas Darta, saya ke Mas Darta terlebih dahulu ini. Mas Darta, Anda pada saat kejadian beberapa pekan lalu Anda berada di sana. Boleh Anda ceritakan apa yang sedang Anda lakukan? Ya, jadi waktu itu saya kebetulan jaga di kantor. Terus teman-teman tuh dapat berita, dapat SMS atau dapat BBM kalau ada ledakan. Pertamanya saya dengar itu di Starbucks. Ya. Kemudian saya diminta untuk ke lapangan. Saya sama satu kameramen Aristiawan dari RCTI. Kita berdua ke Tamrin, saya lewat Jalan Kebun Siri sini, menuju ke Tamrin, sampai di Bank Mandiri, itu ada beberapa polisi yang memang sudah jaga, langsung sudah jaga. Kita tuh belum tahu ledakan di mana, karena saya juga berusaha untuk hubungin teman-teman yang lainnya. Ada yang bilang ada yang di Starbucks, ada yang di Pospol gitu kan. Kan makin penasaran nih sebenarnya di mana nih. Karena kan nggak ada yang tahu kan sebenarnya ada di mana. Karena teman-teman saya juga ternyata tidak ada di situ. Jadi kita cuma dapat informasi ada ledakan di sekitar Tamrin. Nah, jadi polisi kebetulan waktu saya nggak tahu berapa menit setelah ledakan ya. Tapi yang pasti sebelum tembak-tembakan terjadi, saya sudah di TKP, sudah di sekitar TKP. Oke, apa yang Anda lihat ketika Anda sampai atau tiba di TKP pada saat itu? Apakah memang suasana sudah ramai, masyarakat sudah mulai berdatangan begitu untuk melihat lokasi atau seperti apa? Waktu saya datang, kebetulan saya dari arah Saripan Pasifik, dari Saripan Pasifik itu sudah nggak ada masyarakat, tapi di arah tempat lain saya lihat memang banyak orang. Dari tempat lain banyak orang. Nah, dari arah saya itu kebetulan mobil Pajero Sport hitam itu dan Fortuner hitam milik polisi, anggota polisi Karo Ops dan Kabak Ops Jakarta Pusat itu masih ada di situ. Jadi belum masuk ke depan. Jadi karena biasanya kalau bom itu kan ketika terjadi ledakan gitu kan, kita pikir cuma satu aja ledakan. Kita nggak pikir masih ada orang yang di situ kah? Atau masih ada siapa di situ. Jadi banyak orang-orang yang juga pengen lihat kan, pengen maju terus. Walaupun polisi sudah bilang jangan maju ya. Banyak orang-orang. Artinya polisi tidak kuasa untuk menahan massa yang begitu banyak begitu. Betul, untuk karena maju. polisi juga belum terlalu banyak. Jadi ketika berapa menit kemudian baru polisinya banyak, jalan ditutup akhirnya. Tapi memang kendaraan sudah nggak boleh lewat. Oke, tapi pada saat kejadian atau pada saat bom itu meledak, ada beberapa lokasi begitu ya yang memang kita belum tahu apakah memang ada di Sarina atau mungkin ada di Cafe Starbucks, kemudian apakah memang ada di pos polisi. Nah, pada saat bom meledak di Starbucks begitu, Anda posisi di mana? Saya masih dalam perjalanan. Oh, masih dalam perjalanan. Betul, jadi ketika saya di sana, itu saya masih lihat yang mobil Pajero dilempar bom itu saya masih lihat. Tembak-tembakan yang berikutnya yang Karo Ops-nya lari, saya masih bisa lihat. Jadi ketika itu mobil itu arahnya kebetulan bareng sama saya. Jadi mereka dua mobil itu menuju ke depan Sarinah atau ke depan Starbucks dari arah Istana Negara. Jadi kebetulan katanya Karo Ops itu putar balik di perempatan Kebun Sirih, kemudian putar balik. Nah, sempat mobilnya berhenti dulu untuk nunggu anggotanya. Jadi ketika anggota sudah datang, Kabak Opsnya sudah datang, baru maju. Nah, saya di belakangnya. Kira-kira ada berapa polisi yang bersiaga di sana pada saat kejadian pertama atau bom meledak pertama? Iya, jadi waktu saya datang itu memang baru ditutup sama Polantas. Walaupun Karo Opsnya sudah ada, Kabak Opsnya sudah ada di situ.
Nah kemudian nggak lama kemudian baru datang Brimob, datang mobil Barakuda, baru datang. Memang datangnya berangsur-angsur, tapi kalau lihat dari menitnya memang cepat, cepat polisinya ada di situ cepat. Tapi memang setelah begitu Karopsnya ada di situ, itu jalan sudah ditutup. Oke, kami juga melihat gambar Anda cukup menarik begitu ya, dan Anda cukup berani untuk mengambil beberapa posisi dengan berbagai macam angle begitu. Posisi Anda untuk di mana pada saat itu? Anda mencari posisi yang aman itu di sebelah mana? Ya, karena tadi pertamanya kita nggak tahu ya, nggak tahu di situ ada apa. Jadi ketika ada polisi lari-lari kita juga bingung gitu. Ini ada apa nih? Jadi kita ambil gambar. Polisi lari ini maksudnya apa? Apakah untuk mengamankan atau? Ya itu dia, kita nggak tahu. Pertamanya saya tidak tahu juga dan teman-teman juga nggak tahu gitu. Ini ada apa sebenarnya? Karena tidak ada instruksi atau teriakan dari pihak polisian. Karena kan kita tahunya pertama ledakan. Memang ada beberapa polisi yang bilang minggir banyak warga, karena warga juga banyak yang mendesak untuk maju terus gitu kan. Jadi banyak teriak minggir bahaya gitu. Nah kita baru ngehnya setelah ada suara-suara tembakan dar lah baru ternyata masih ada di dalam. Gitu. Jadi kita baru ngeh di situ. Anda mengambil posisi gambar itu di sebelah mana ya? Kebetulan saya dari depan Saripan Pasifik. Kemudian ada teman liputan lain yang ada di depan Sarinah. Jadi macam-macam. Memang kalau saya lihat dari Saripan Pasifik, memang di perempatan Tamrin itu yang di perempatan Sarinah itu memang nggak bisa dibendung lagi sama polisi karena memang orang sudah masa yang tidak bisa dibendung oleh polisi. Orang sudah banyak ada di situ, jadi cuma disuruh untuk menjauh sedikit karena polisi juga udah nggak bisa apa-apa lagi. Dengan kejadian itu polisi nggak bisa. Jadi memang kelihatan jelas banyak orang di sekitaran lokasi itu memang banyak orang. Ya, baik. Mas Reza, apakah ini memang sesuatu hal yang wajar begitu? Kita ketika terjadi sesuatu, kemudian massa yang tiba-tiba bergerak dengan cepat, seakan polisi pun tidak berkuasa begitu loh untuk membendung keingintahuan warga. Wajar atau tidak, kita harus berikan sebuah disclaimer atas paparan Mas Darta tadi. Beliau profesional, beliau terlatih, beliau punya suratan tangan untuk mengejar mara bahaya, karena gajinya akan turun dari situ. Jadi bagi pemirsa yang tidak terlatih, bukan profesional, bukan wartawan, dan tidak punya bakat menjadi petarung seperti Mas Darta, betul-betul harus dilarang untuk meniru perbuatan semacam itu. Itu disclaimer-nya harus diberikan secara tegas. Apakah ini merupakan kewajaran atau tidak? Apa boleh buat karena sudah terjadi dan bukan hanya sekali saja, maka seolah-olah sudah menjadi sebuah kewajaran. Kewajaran dalam pengertian tampaknya sudah menjadi pola reaksi yang alamiah. Begitu ada situasi anarkis, situasi kacau balau, situasi yang tidak pasti, ada kecenderungan sebagian masyarakat kita memilih untuk mendekat ke sumber bahaya. Apa yang menyebabkan itu? Nah, ada psikologi kognitif manusia yang disebut sebagai hindsight bias. Sebutlah kesesatan berpikir gitu ya. Kesesatan berpikir itu ditandai bahwa betapapun di depan saya ada bahaya, tapi saya yakin saya akan terhindar dari bahaya. Saya tidak akan terkena resiko. Saya tidak akan ikut-ikutan masuk dalam situasi malapetaka. Nah, kesesatan berpikir macam itu yang kemudian mendorong saya untuk yakin bahwa maju tidak akan bermasalah bagi saya. Walaupun sebenarnya kalau tadi Mas Darta sampaikan, polisi pun juga sudah memberikan arahan dan instruksi begitu ya, bahwa tidak ada yang boleh mendekat. Kasat mata terlihat ada bahaya, telinga juga bisa mendengar bahwa polisi sudah memberikan peringatan bahwa ini bahaya, menjauhlah. Tapi apa boleh buat? Kesesatan berpikir itu melekat pada kepala sangat banyak orang. Nah, apa boleh buat, memang akhirnya dibutuhkan sebuah proses edukasi untuk meluruskan kesesatan berpikir semacam itu. Kalau hal yang menarik adalah pada saat polisi memberikan CCTV begitu ya, seperti yang kita lihat di layar Anda pemirsa, bahwa kita lihat ketika terjadi ledakan, masyarakat mendadak menjauh, namun tidak berapa lama mendekat kembali begitu. Mas Reza? Ya itu tadi, kesesatan berpikir bahwa masyarakat yakin bahaya sudah anggaplah berlalu, maka kalau saya mendekat, kalau saya menghampiri sumber bahaya, saya tidak akan terkena resiko apapun. Ini yang saya tadi istilahkan sebagai hindsight bias, kesesatan berpikir, sebuah keyakinan keliru bahwa saya niscaya akan terhindar dari bahaya. Sesungguhnya bukan hanya orang kita, Mbak Rizka. Orang-orang di negara lain, di negara-negara yang konon lebih maju pun, acap kali terjangkiti oleh kesesatan berpikir macam ini. Jadi kekeliruan dalam membuat sebuah kalkulasi, apakah saya akan selamat, ataukah saya akan wafat dalam situasi dan artinya bahaya. Masyarakat juga tidak berpikir bahwa akan ada bahaya selanjutnya begitu ya. Padahal kita tahu ada korban sipil yang juga menjadi korban. Ya kan? Kita akan lihat, kami hadirkan informasi untuk Anda. Ini adalah beberapa korban sipil yang menjadi korban pada saat ledakan di Jalan Tamrin.
Ya, kita lihat ada Riko Hermawan yang terkena ledakan, kemudian ada Sugito yang turun dari angkutan umum mencoba untuk mengamankan diri, namun kemudian ada juga Amel Kualitaher yang ditembak oleh pelaku teroris di halaman parkir Starbucks. Kemudian ada Rais Karna yang juga terkena tembakan di pelipis kiri saat terjadi penembakan di kerumunan depan pos polisi. Ya, ini kita olah dari berbagai sumber. Nah, Mas Darta, ini pada saat terjadi penembakan, berapa lama jarak antara bom meledak kemudian sampai terjadi penembakan itu sendiri? Iya, saya nggak tahu berapa lamanya. Yang pasti ledakan pertama itu saya nggak ada di situ. Jadi saya mulai ada itu. Jadi yang mulai saya lihat ketika mobil Pajero itu masuk ke depan Starbucks, itu dilempar bom, kemudian ada tembak-tembakan di situ. Itu aja yang saya lihat dari situ, dan kemudian baru karena dari posisi saya nggak bisa lihat orang masuk kemana. Oke, Anda juga tidak melihat ada gerak-gerik yang mencurigakan dari masyarakat yang sebegitu banyak, karena kalau kita lihat juga pelaku membaur menjadi satu begitu. Betul. Ya dengan warga. Jadi ketika itu posisi saya pelaku ini sudah masuk ke Starbucks. Oke. Jadi pelaku sudah masuk ke Starbucks dan dua mobil itu masuk ke depan Starbucks untuk lewat depan Starbucks untuk. Saya nggak tahu, mungkin polisi juga nggak tahu mungkin ya. Kalau pelakunya di dalam, karena mereka coba melintas di depan dan akhirnya dilempar bom. Kalau kemarin saya sempat tanya-tanya sama polisi yang ada di situ, katanya kemungkinan karena kita dilempar karena plat nomornya menggunakan plat nomor polisi. Jadi gitu. Jadi kemungkinan besar pelakunya lihat, oh ini mobil polisi. Jadi begitu. Oke, artinya tidak ada kecurigaan sama sekali begitu ya, dari polisi maupun juga dari masyarakat. Lalu apa yang Anda lakukan pada saat kejadian itu? Ya, karena saya juga nggak tahu sebenarnya. Jadi kita juga orang-orang di situ tuh nggak tahu nih, ini sebenarnya ada apa. Karena kita dapat informasi pertama adalah ada ledakan. Jadi wajar kalau tadi Mas Reza bilang mungkin apa ya? Mungkin orang penasaran kali ya Mas. Mungkin ada penasaran orang gitu kan. Anda pun juga refleks untuk mendekat gitu? Iya, refleks untuk mendekat karena mau ngambil gambar, satu mau ngambil gambar, kemudian kedua penasaran juga. Karena kabarnya juga simpang siur kan, ada yang di Starbucks, kemudian ada yang pos polisi kan. Saya ingin pastikan yang di mana sebenarnya. Jadi ledakannya yang ada di mana. Jadi kita berusaha untuk mendekat. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa perbincangan ini di Talk to News. Tetaplah bersama kami, Anda jangan kemana-mana.